Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang pertanyaan saudara kita, teman kita teman-teman, yaitu soal pakan los teman-teman. Pertanyaan beliau begini teman-teman. Kalau menggunakan DOD yang kurang berkualitas dan pakan yang kurang berkualitas, nanti bagaimana Pak FCR-nya? Bengkak atau tidak seperti itu? Jadi seperti itu ya teman-teman, dengan sistem pemberian pakan los Pak. Jadi seperti itu. Saya ulangi pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau menggunakan DOD kurang berkualitas dan pakan kurang berkualitas dengan menggunakan pakan los Pak? FCR-nya bengkak atau tidak nanti? Seperti itu ya teman-teman pertanyaannya. Nanti coba saya akan jawab sesuai yang terjadi dalam kandang saya teman-teman. Tapi sebelumnya saya berikan update dulu ya teman-teman. Ini bebek saya umur 13 hari saat ini teman-teman. Sudah sebesar ini, alhamdulillah, juga sehat sekali. Itu ini DOD pabrikan ya teman-teman, sudah menggunakan pakan campuran sejak umur 10 hari malam. Seperti itu. Terus untuk mengenai soal update harga panenan di tempat saya masih 27.000, 26.500 dan 26 teman-teman. Cukup stabil harganya teman-teman. Jadi ini adalah momen yang harus kita manfaatkan sebagai peternak untuk mendulang keuntungan yang lebih besar lagi tentunya. Seperti itu. Dan juga ini menjadi penyemangat sekaligus motivasi harga panenan bebek yang cukup stabil saat ini ya teman-teman. Dimana bakul-bakul pun saat ini masih mencari-nyari panenan teman-teman. Seperti itu. Jadi di grup-grup itu, di grup-grup baik di grup WA maupun grup Facebook itu tidak ada peternak yang menawarkan panenan teman-teman. Yang ada bakul mencari panenan bebek pedaging untuk saat ini loh ya teman-teman. Ini dimana saat ini pun diikuti oleh harga DOD yang turun teman-teman. Diikuti dengan harga DOD yang turun, itu artinya sebuah petanda teman-teman ya. Harga DOD turun itu berarti sebuah petanda atau mengingatkan lah seperti itu, untuk kalau check in hati-hati seperti itu teman-teman ya. Check in DOD bebek pedaging ini. Langsung ke pokok pembahasannya teman-teman, soal pertanyaan saudara kita, teman kita tadi, yaitu Pak, bagaimana kalau kualitas DOD yang kita pakai tidak kurang baik dan pakan kurang baik, sementara pemberian pakan kita los Pak? FCR-nya bagaimana Pak nanti? Bengkak atau tidak? Seperti itu ya pertanyaannya teman-teman. Jadi begini teman-teman. Semenjak saya share tentang sistem pemberian pakan los ini dalam Facebook, dalam YouTube saya ini, alhamdulillah sekali teman-teman, banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh teman-teman kita, yaitu mulai dari bebek itu kerataannya lebih bagus dengan sistem pemberian los ini. Kemudian pertumbuhannya pun lebih cepat. Artinya misalkan sebelumnya kita panen 40 hari panen, setelah memakai pakan los 37 hari, 38 hari sudah panen. Beda 2 hari dalam pembesaran bebek pedaging, kos biaya untuk pakan, keuangannya itu akan pengaruhnya signifikan teman-teman. Beda 2 hari dari panen itu kita mengeluarkan uang untuk memberi pakan, itu sudah lumayan teman-teman, besaran rupiahnya begitu.
Terus di samping itu yang ada yang bilang yang semula spek DOD-nya itu 18, setelah diberikan pakan los yang seperti pakan los, sistem pemberian pakannya los, itu rata-rata bobot panennya bisa 19. Dan juga yang merasakan juga dengan sistem pemberian pakan los ini pakannya jauh lebih irit, FCR-nya jauh lebih irit, jauh lebih sedikit daripada sebelum menggunakan pakan los ini. Dan ada lagi yang bilang dengan pakan los ternyata biaya yang dihasilkan, artinya uang yang kita belanjakan untuk membeli pakan itu bisa lebih irit daripada pakan yang dijatah. Seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali yang menghubungi saya soal manfaat sistem pemberian pakan los ini, yang sebelumnya beliau-beliau ini belum tahu. Setelah saya share di Facebook jadi tahu. Alhamdulillah ya teman-teman. Mungkin dulu-dulu ini masih menjadi apa ya, menjadi rahasia mungkin teman-teman ya, bagi peternak bebek pedaging. Belum berani mengeser di YouTube mungkin ya teman-teman ya. Dulu ini saya sudah saya share di sini. Alhamdulillah teman-teman yang lain yang memiliki media sosial YouTube juga ikut mengeser seperti itu. Jadi tambah banyak nanti manfaatnya untuk teman-teman kita, khususnya sesama peternak yang baik, yang baru memulai, akan memulai, ataupun sudah memulai tapi belum tahu mengenai soal pemberian pakan los ini. Terus ke pertanyaan tadi ya teman-teman, bagaimana FCR-nya Pak bila kita memakai DOD yang kualitas kurang baik dan pakan yang kurang baik, FCR-nya bagaimana, bengkak atau tidak? Seperti itu ya teman-teman. Dari pertanyaan tersebut, kalau pertanyaannya seperti itu ya teman-teman, otomatis dengan pemberian pakan los, kalau bebeknya DOD yang kita pakai bibitnya tidak baik, kemudian pakan yang digunakannya pun juga tidak baik, itu ya sia-sia teman-teman. FCR-nya itu akan bengkak. Tidak bengkak ya, FCR-nya standar sesuai dengan bibit dan kualitas pakan yang dipakai teman-teman. Seperti itu. FCR-nya akan mengikuti bibit dan pakan yang dipakai. Artinya kalau bibit dan pakannya kurang baik, FCR-nya pasti kurang baik teman-teman. Jadi seperti itu kalau pemberian pakan los. Kalau seandainya bibit kurang baik, pakan tidak baik, kemudian pakannya dijatah, itu malah lebih rugi lagi teman-teman. Malah lebih rugi lagi nantinya saat panen daripada pakan yang diloskan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nek pakan itu dijatah, itu otomatis bebek kan disuruh diet teman-teman. Bebek itu kalau pakannya dijatah, bebek itu disuruh diet. Kalau sudah diet tentunya FCR-nya akan bagus, akan kecil seperti itu teman-teman. Tapi akibat dari diet tersebut untuk bebek yaitu pertumbuhannya tidak maksimal, kemudian bobot yang dicapai kecil, panennya pun juga molor, otomatis kita akan rugi. Seperti itu. Sudah dapat dipastikan itu akan rugi. Terus teman-teman ya, dengan pertanyaan tersebut saya juga tertawa teman-teman. Pak, bagaimana kalau yang dipakai DOD dan pakan kualitas yang kurang baik? Artinya untuk peternak tradisional seperti itu teman-teman ya.
saya tertawa teman-teman membaca pertanyaan atau pernyataan ini. Mana ya ada seorang peternak bebek pedaging itu menggunakan pakan dan bibit yang tidak baik, itu mana ada seperti itu loh teman-teman. Mana ada seperti itu loh. Semuanya rata-rata peternak pasti membeli bibit yang terbaik. Pakan pun juga memberi terbaik. Supaya apa? Supaya keuntungannya pun banyak, pertumbuhannya cepat, bobotnya pun berat. Seperti itu teman-teman ya. Kok yang ditanyakan aneh-aneh seperti itu loh maksud saya teman-teman. Kok yang ditanyakan bibit tidak baik, kok diternak pakan yang kurang baik kok diberikan ke ternak seperti itu, apa tidak malah rugi? Seperti itu loh teman-teman ya. Maksud saya ini. Jadi gimana ya teman-teman menjawab pertanyaan itu? Menjawab pertanyaan itu saya jelaskan. Orangnya kalau misalkan peternak tradisional katanya, peternak tradisional. Kalau peternak tradisional itu tentunya ternaknya kan juga tidak dalam kapasitas besar ya teman-teman. Artinya beliau tidak mempunyai target sekian hari harus panen, sekian hari harus bobot sekian. Kan tidak. Kalau seperti itu menggunakan bibit yang tidak kurang baik, pakan yang kurang baik tidak masalah. Karena tidak mempunyai umur sekian, bobot sekian harus dijual seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau cara ternaknya santai seperti itu, tidak perlu menggunakan bibit yang bagus, pakan yang bagus teman-teman. Jadi kan seperti itu teman-teman. Semoga ini mudah dipahami. Seperti itu ya teman-teman. Mengingat bebek pedaging ini membutuhkan biaya yang mahal teman-teman untuk beternak. Jadi mungkin apa tidak seorang peternak menggunakan bibit yang tidak baik, pakan yang tidak baik untuk merawat hewan ternaknya. Kan tidak mungkin ya teman-teman. Justru nanti akan rugi sendiri. Seperti itu loh teman-teman. Maksud saya itu. Semoga ini yang bertanya juga menonton ya teman-teman. Supaya jelas, supaya paham. Seperti itu. Kalau tak jawab lewat tulisan saja, lewat kolom komentar terlalu banyak dan mungkin susah dimengerti seperti itu. Jadi saya buatkan video ini supaya mengerti, supaya paham bahwa beternak bebek itu begini loh. Seperti itu maksud saya. Bukan berarti saya mengajari atau menggurui ya teman-teman. Ini sekedar sharing saja. Subscriber saya, penonton video saya bertanya, kemudian saya jawab seperti ini. Jadi tidak bermaksud saya menggurui atau mengajari. Dalam channel saya semua sama-sama belajar. Tidak ada senior, tidak ada junior teman-teman. Semua sama-sama kita belajar dengan tujuan untuk lebih meningkatkan keuntungan kita dalam beternak bebek dan memaksimalkan rawatan bebek yang kita punya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Semoga ini dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.